Teman-teman kalau berangkat ngejob itu keren-keren gitu ya. Iya. Oh keren lah pokoknya, fotografer banget gitu lah ya. Tapi sampai tempat dipanggilnya teh mang foto mang gitu. Saya tidak masalah dengan istilah mang itu ya, cuman di sini ada berarti predikat fotografer masih di tukang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kangguru TV, jumpa kembali dengan saya di channel Kangguru TV. Hari ini saya sangat berbahagia sekali, saya kedatangan seorang perempuan ya, dan perempuan pertama kali yang saya datangkan di podcast saya. Ini luar biasa pemirsa. Dan sebetulnya saya kemarin mau mengundang Amanda Manopo, cuman kebetulan agak gerimis, jadi beliau tidak bisa hadir di podcast saya. Saya datangkan temen Amanda Manopo. Saya hadirkan di sini Ayu Wida Sundari. Selamat siang, Ayu. Ya, selamat siang, Kang Ude. Ya. Oke, pemirsa, Ayu Wida Sundari ini adalah seorang fotografer perempuan yang saya tahu satu-satunya di Kuningan. Ini profesi yang unik ya, dalam artian bukan unik fotografernya, tapi jarang sekali profesi fotografer ini disandang oleh seorang perempuan. Kalau di level nasional mungkin banyak, tapi di Kuningan yang saya tahu Ayu aja yang baru mungkin ngejob ya Kang ya. Nah, ini luar biasa ya. Ini Ayu Wida Sundari ya. Saya panggilnya apa nih? Ayu Wida atau Sundari? Ayu aja. Ayu aja. Ya. Nggak boleh disingkat ya? Nggak boleh ya. Kalau disingkat jadi bahaya. Saya panggilnya Ayu. Bahaya Pak. Tadi istri saya marah. Siapa tuh? Jadi panggilnya Ayu tapi jangan disingkat. Ayu. Iya. Ya. Ayu aja. Yuk sehat yuk. Alhamdulillah sehat. Sambungin lah Kang Ude. Alhamdulillah. Yuk. Ayu boleh sambil diminum ya? Ya boleh. Santai aja. Ya. Saya memanggil Ayu sebetulnya bukan dari sisi kekaryaan ya. Kalau ngelihat dari kekaryaan, sejujurnya banyak teman-teman saya yang karyanya lebih bagus dari Ayu. Jauh lah Pak. Banyak kali, ada puluhan ratusan lah teman saya yang profesinya fotografer. Tapi saya memanggil Ayu karena yang lain semuanya laki-laki. Kebetulan nih Ayu satu-satunya perempuan. Jadi saya melihatnya dari sisi keunikannya. Ayu, gini pertanyaan saya yang pertama ya. Perempuan biasanya jadi objek. Jujur ya, perempuan itu kalau dalam dunia fotografi itu biasanya jadi objek, jadi model ya. Betul Pak. Kenapa Ayu nggak jadi model? Asa tuh cocok Pak. Kenapa nggak cocok? Padahal dari namanya kan udah Ayu. Jadi Kang, kayaknya lebih mungkin Tuhan menakdirkan saya itu di belakang layar. Gitu. Berbagi peran lah Kang. Oke, jadi Ayu lebih memilih sebagai fotografernya aja. Iya. Tapi kalau modelnya laki-laki apa perempuan? Modelnya berarti yang nggak pernah itu waria. Kalau laki-laki sama perempuan pernah. Oh pernah. Ya jadi yang belum pernah itu waria ya. Berarti nggak. Oh. Buat teman-teman yang ini boleh nggak ada kesempatan. Oke, awalnya gimana sih? Boleh diceritain kenapa Ayu memilih profesi fotografer? Saya katakan profesi karena saya melihat Ayu profesional dalam artiannya sudah mulai komersial kan ya? Iya betul. Kenapa Ayu memilih profesi ini? Jadi begini Kang, sebelumnya ini justru unik banget Kang, kenapa bisa ke fotografi? Ini dulu itu ya, waktu saya lulus SMK 2011, pengennya itu jadi desainer Kang. Desainer. Sempat ngambil DKP di Unicom, tapi karena ya kurang sehat dan gak lanjut, akhirnya saya ngerasa mungkin itu gak cocok lah buat saya ya. Dan akhirnya sebenarnya fotografi itu kan hobi dari SMK. Hobi dari SMK. Jadi dari SMK itu waktu dulu mungkin lebih seringnya itu ke video. Jadi kalau saya itu gini Kang, waktu SMK deket banget sama guru-guru, jadi sering sewa kamera gitu dari lab. Terus kalau hari Minggu ya pasti seringnya sih ngejob. Dulu mah di video sih Kang. Jadi. Tapi pas kesini karena mungkin ngedit video itu agak capek, lebih asik di foto sih gitu. Jadi
sebelum ke fotografer, ayo ke videografer dulu gitu ya. Iya, video syuting biasa kan. Ya namanya fotografer yuk. Iya. Apapun alat itu mah kan alat mah. Alat mah ya. Saya aja sekarang pakai kamera HP yuk. Oh gitu. Iya, saya nggak pakai kamera gede. Iya. Nah, ayo sebagai seorang fotografer ya, itu kan hobi ya. Iya. Nah, lantas kemudian Ayu jadi komersil lah. Jadi komersil awalnya ya kan awalnya ya. Gimana tuh yuk? Cerita. Maksudnya ini bisa jadi inspirasi ya. Jadi awalnya begini Kang. Pas saya lihat mungkin lebih ke lihat dulu ke kepribadian ya Kang ya. Ternyata saya itu orangnya susah diatur Kang. Mungkin sedangkan kan kita juga kan harus produktif lah ya, harus produktif. Ya bisa saya akui sendiri ternyata saya tidak cocok untuk mungkin ngelamar kerja tuh Kang. Mungkin. Jadi saya belum pernah. Nah, sebentar ini unik. Melamar kerja punten ya. Jadi Ayu nggak mau kalau kerja di orang lain? Enggak Kang, meskipun gajinya besar. Nah, serius Kang, ini bukan suatu kesombongan ya. Tetapi saya merasa jadi jiwa saya itu lebih asik jadi freelance, terutama jadi fotografer ya Kang ya. Dan di Kuningan itu saya merasa pasarnya asik banget sih. Asik. Jadi Kang, pada intinya saya memposisikan diri saya ada ijazah SMK, ijazah S1, saya simpan aja, semoga gak dimakan tikus itu ijazahnya. Tetapi saya belum ada keinginan untuk menggunakan. Kalau dibilang tidak akan melamar kerja, takut suatu hari ya Kang ya. Iya. Gak boleh kayak gitu. Tapi saya merasa ya udahlah, itu dijadikan hiasan aja lah, pernah belajar gitu. Gak akan angus juga. Nah ini. Jadi Kang, Kuningan itu, mohon maaf ya Kang. Gimana? Menurut saya kan lulusan sarjana, apalagi yang SMK itu setiap tahunnya itu banyak. Ya. Dari beberapa universitas kayak gitu. Kalau saya sih dulu malah kuliah itu setelah berjalan ngejob sih Kang, gitu butuh lagi ya mungkin ilmu dan wawasan lain gitu. Jadi bukan kuliah bukan untuk mencari kerja gitu. Kalau buat Ayu ya. Kalau buat saya aduh punten kan. Nah itu nggak apa-apa. Ayu ini kita boleh berapa ya. Itu hak Ayu gitu ya, mau kerja di mana aja gitu ya. Cuman maksud saya ini menarik gitu di saat kalau semua orang, saya juga nggak mengatakan semua orang, tapi kebanyakan lah ya. Kebanyakan mereka kuliah untuk mendapatkan pekerjaan. Nah kebetulan saya juga kan agak menekuni dunia wirausaha ya gitu. Jadi ini luar biasa ini. Jadi ada seorang perempuan ya yang katakanlah tidak mau bekerja di orang lain gitu ya. Iya kan lah bisa. Nah sebelum saya lanjutkan, barangkali ada alasannya kenapa sih? Kenapa nggak bekerja di bank misalkan, atau di perusahaan, atau di bagian keuangan yang lazimnya perempuan lah? Kenapa yuk? Oke Kang, saya akui aja. Saya itu cepat bosan, gak bisa duduk-duduk lama tuh Kang. Kebayang terus gak bisa terikat suatu jam kerja Kang. Misalkan masuk jam 8 atau jam 7, pulang sore. Nah, saya itu gak bisa. Tapi kan banyak profesi yang tidak harus duduk, security misalkan. Ya betul sih Kang. Nah itu salah satunya. Tapi kayaknya Ayu lebih alasannya karena memang gak mau terikat mungkin ya. Ya gak mau terikat dan hobi banget sih Kang ke fotografi itu. Terlepas dari karyanya saya juga ngerasa nggak wah-wah banget, tapi alhamdulillah sampai sekarang sih berjalan. Oke, saya apresiasi lah ya. Itu alasan apapun, tapi ya saya apresiasi bahwa ada seorang perempuan yang mencoba katakanlah mencoba peruntungan di dunia fotografi yang menurut saya gitu di terutama iklim kita lah ya, iklim Kuningan itu belum lazim. Kebanyakan perempuan kan kalau di fotografi ya kalau nggak di marketing yang jadi modelnya gitu. Sementara Ayu jadi fotografernya. Nah, selama ini tantangan yang menurut Ayu ya bukan berat ya, tantangan lah ya. Tantangan kan jangan tantangan bisa berat bisa enggak, tapi menurut Ayu tantangan yang dihadapi, yang dirasakan sebagai fotografer apa yuk? Kalau menurut saya Kang, secara eksternal tidak terlalu. Misal begini Kang, sebagai fotografer mungkin kalau sudah bergerak di komersil ya Kang, mungkin ada sebagian orang itu merasa dia punya pesaing. Nah kalau saya nggak merasa punya pesaing,
Kenapa demikian? Karena insya Allah saya tulus menjalaninya ya. Jadi justru yang jadi tantangan itu melawan rasa jenuh. Kalau menurut saya, misal saya kan di fotografer wedding ya Kang, sebagian besar tuh jasanya kan di sana. Jadi ketika mungkin setiap hari atau setiap minggu menjalani rutinitas itu, jujur saja jenuh itu ada. Walaupun itu passion Ayu ya. Iya, meskipun passion Ayu, tapi rasa jenuh itu tenang saja akan kalah oleh rasa butuh. Jadi lanjut. Oh gitu ya. Jadi rasa jenuh akan kalah sama rasa butuh. Iya, jadi lanjut aja. Ini bagus nih pemirsa buat mereka yang sudah berkeluarga ya, suami istri. Rasa jenuh akan kalah sama rasa butuh. Iya, jadi tenang aja. Oke, yuk. Jadi tantangannya itu karena rasa jenuh ya. Mungkin rasa jenuh aja ya, kalau secara eksternal tidak terlalu Kang. Oke, itu sebetulnya kalau boleh saya berpendapat itu berlaku di semua profesi sih ya. Iya. Di semua profesi saya juga ngajar, guru ya. Sometimes saya ngerasa jenuh juga. Iya. Pribadi lah, semua orang dalam dunia pekerjaan pasti mengalami ada fluktuasi itu. Tapi ya bagaimana kita mengakali ya supaya rasa jenuh itu bisa terminimalisir ya gitu. Oke. Nah, tadi Ayu bilang Ayu tidak merasa banyak pesaing ya. Iya. Nah, pertanyaan saya itu gimana Kang? Apa karena Ayu satu-satunya fotografer perempuan di Kuningan? Atau karena Ayu menganggap bahwa persaingan itu adalah hal yang biasa? Gini Kang, saya lebih setuju ke persaingan itu hal yang sangat lumrah dan biasa. Jadi gini Kang, saya juga mendapat suatu data ya, data yang terpercaya. Ternyata misal saya bermain di jasa foto wedding, dan perlu diketahui bahwa yang di Kuningan yang menikah itu kan setiap tahunnya itu tidak kurang dari 10.000 pengantin. Jadi jumlahnya 10 setiap tahun tidak kurang dari 10.000. Jadi 10 sampai 12.000 setiap tahunnya. Nah, kayak gitu. Dan saya juga sangat memahami ya Kang ya. Setidaknya kan nggak polos juga sih, saya juga bermain data ya Kang. Jadi kan oke, yang menikah segitu banyaknya, dan fotografer juga saya tahu di salah satu studio member yang bermain di wedding itu sangat banyak lah, ratusan lah Kang, ratusan kayak gitu. Tetapi kalau saya sih pada intinya tidak merasa tersaingi ya, karena mungkin rezeki sudah diatur, terus saya itu sangat mencintai profesi ini. Jadi saya itu orang yang yakin bahwa kita itu Kang akan menemui apa yang kita cintai gitu. Termasuk konsumen. Ya, artinya Ayu yakin punya segmen sendiri lah ya. Ya, ada segmen tersendiri. Ayu mengambil satu segmen misalkan pernikahan syar'i atau gimana enggak? Apa aja? Kalau spesifik enggak sih Kang, cuman ada beberapa vendor ya baik di Kuningan atau ponpes yang syar'i banget seperti di daerah Cirebon ada di Kali Tanjung ada langganan. Jadi ya segmennya harus bener fotografernya perempuan kayak gitu. Ya, karena mungkin mereka ada satu bukan peraturan ya, satu kebiasaan atau satu paham yang adat ya, yang dimana hanya perempuan yang mungkin yang bisa berperan sebagai fotografer gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak hanya berbicara tentang perempuan ya, meskipun misalnya fotografer laki-laki, kalau menurut saya sih untuk Kuningan itu enjoy aja sih Kang. Ya, saya pribadi tidak merasa tersaingi tuh Kang, tersaingi. Dan ternyata setelah semakin lama kesini saya berpikir bahwa bahkan alat itu bukan segalanya, tetapi relasi harus yang diperluas itu relasi. Kan mungkin gini Kang, sebagian besar orang merasa bahwa karyanya akan semakin lebih dihargai itu ketika membeli alat yang sangat-sangat mahal. Itu sih kalau misalnya ada uangnya sih gak masalah Kang, gak masalah ya. Tapi ketika gini Kang, ada suatu orang yang mungkin tidak terlalu banyak lah budgetnya, tapi dia itu punya keinginan, misal terjunnya mungkin saya kan di wedding. Sebenarnya saya juga awalnya dari sini Kang, dari Saung Ude tuh belajarnya.
pemirsa. Katanya Ayu awalnya dari Saung Ude. Iya, mungkin saya gak tahu sebenarnya Pak Ude itu punya hutang ya yang belum dibayar-bayar nih. Oh, saya punya utang pemirsa, Nah, jadi saya ditagih ini nih. gimana Utang nih, apa Pak? ini? Iya. Utang apa yuk? Jadi gini pemirsa, saya masih ingat ya, akhir 2015 itu awal pertama kali saya memberanikan diri terjun motret wedding. Bulan Oktober kalau nggak salah. Nah, bersamaan dengan itu di Saung Jepret ya, di Saung Ude itu waktu 2016 bulan Juli sampai September itu ngadain kursus ya, sekolah fotografi. Ya, Jepret Fotografi School ya. Iya, Jepret Photo School ya. Iya, Jepret Photo School ya. Tuh Pak Udenya aja lupa namanya guys. Nah itu. Nah pada saat itu gini loh Kang. Saya itu Kang terjun motret wedding itu sebelum saya punya kamera apapun. Iya. Dan sebelum saya punya pekerjaan apapun. Jadi 0 rupiah Kang. Modal dengkul lah ya. Modal dengkul ya. Dengkul ya. Terus gimana? Nah suatu hari waktu lagi belajar, ya pasti Pak Ude mah lupa, tapi kalau saya mah yang berkesan pasti ingat. Saya ngobrol di suatu ruangan dia di sini di Jepret Photo School sama Kang Ude. Jadi saya ngomong gini, Kang, saya itu udah mulai motret wedding Kang, tapi saya itu nggak punya kamera. Nah itu gila banget. Padahal job setiap bulannya udah berapa ya, dulu lumayan lah, dulu kan ngawalinya dari pre-wed dulu sih. Terus utang saya apa yuk? Jadi gini, yang saya lanjutin dulu ya Kang. Iya, siap. Nah Kang Ude bilang gini, waktu saya bilang saya gak punya kamera. Jadi kata-kata yang membuat saya punya kamera juga dari Kang Ude nih, bilang gini. Ya. Tapi menurut saya kata Kang Ude, Ayu itu harus punya alat. Harus punya alat. Terus dia juga nyaranin kalau bisa ikut dulu orang lain. Jadi untuk skillnya biar mateng tuh kayak gitu. Nah kalau yang ikut orang lain saya gak ikuti karena dulu itu memang ngejarnya butuh, jadi pengen konsumen banyak ya udah di hire semua sendiri Kang, sendiri kayak gitu. Nah hutang Kang Ude itu gini, jadi kan di Jepret Photo School itu harusnya Juli, Agustus, September. Nah berjalannya hanya Juli, Agustus. Terus selalu saya tanyain, Kang Ude punten, kapan ya kursus lagi? Oh nanti yuk, saungnya lagi diperbaiki. Nah setelah itu saya tanya lagi beberapa bulan, Kang punten, kapan lagi ya kursus dilanjut? Ya saya kan itu lagi antusiasnya. Kata Kang Ude, yuk sekarang musim hujan, nanti aja musim kemarau. Udah kemarau beberapa tahun, oh ya sudah. Tapi akhirnya saya tahu kenapa mungkin nggak dilanjut. Tapi kan sekarang Ayu jadi fotografer. Ya kan? Mungkin. Ya belum tentu kalau saya lanjut sekolah fotografi dan dilanjut, belum tentu Ayu malah bisa jadi pengajar. Tapi ada yang mangkal Kang itu. Jadi mangkalnya tetap aja Kang Ude itu punya hutang. Karena dulu ada materi yang belum tersampaikan. Oke, pemirsa, saya harus klarifikasi di sini. Saya ditagih utang ternyata sama Ayu. Jadi begini pemirsa, dulu saya sempat membuka GPS itu Jepret Photo School, singkat GPS dulu. Cuman begini ya, ini sedikit saya karena Ayu mengingatkan kembali ke masa-masa itu, masa lalu ya Kang. Saya harus jelaskan bahwa dulu itu sebetulnya kontroversi Kontroversi itu ada dua paham kan? yang menyikapi itu ya, GPS itu. Ada yang menganggap itu positif sebagai media pembelajaran ya, sebagai tempat belajar. Tapi ada juga yang nggak banyak sih, beberapa orang yang walaupun sekarang akhirnya mereka juga paham ya. Jadi bahwa saya itu menciptakan pabrik pesaing gitu, menciptakan pesaing gitu kan ya. Nah saya dulu ya sedikit kurang menerima karena bagi saya begini. Misalkan saya analogikan kursus nyetir ya. Apakah kursus nyetir itu menciptakan supir-supir? Apakah kalau tidak ada kursus nyetir itu jadi tidak ada supir, kan begitu ya? Jadi artinya ada GPS atau nggak ada GPS, fotografer akan terus bermunculan karena menurut saya ya fotografi itu passion, siapa aja bisa gitu. Nah lantas nanti selanjutnya mereka mau komersial atau tidak ya itu mah perjalanan itu masing-masing kan gitu. Pilihan Kang. Kayak saya misalkan saya hobi fotografi dari dulu sampai sekarang ya hobi aja.
saya tidak pernah ke komersil, walaupun ada beberapa proyek, tapi kan saya benderanya bukan UD, saya pakainya jepret. Iya. Oke, jadi gitu yuk. Jadi sampai sekarang saya juga mohon maaf nih, jadi saya belum bisa jadi bayar lagi utang ya Pak. Tapi utangnya utang ilmu lah. Ilmu ya, ilmu. Jadi ilmu yang masih penasaran itu Kang, meskipun saya sudah berjalan motret 5 tahun ini, ya tetap aja saya itu terngiang-ngiang butuh bahwa Kang Bude itu mau mengajarin di sisi bisnisnya, gitu Kang. Iya. Itu yang orang lain lupakan punten Kang. Rata-rata orang punten ya. Jadi pertama itu pasti kalau misal mau ngejob tuh alat canggih, terus skill motret. Oke, itu ya udah suatu keharusan, harus sih kalau misalnya ya. Tetapi itu sisi bisnisnya kadang dilupakan. Nah, oke. Jadi ini juga PR sebetulnya buat saya. Ternyata memang belajar itu nggak bisa berhenti, harus terus-terusan. Mungkin paham saya atau pendapat saya, dukungan teori-teori lama, jujur ya. Jadi sekarang itu mungkin kan ilmu berkembang terus ya. Ilmu berkembang, terutama di ilmu marketing ya. Ilmu marketing kan begitu dinamis ya. Terus berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan sekarang marketing sangat didominasi oleh teknologi, terutama internet ya. Iya, nah betul. Itu yang justru ya walaupun sebetulnya basic ilmunya mungkin saya paham, tapi perkembangan selanjutnya misalkan ke aplikasi-aplikasi yang kekinian lah, saya agak kurang begitu update. Nah, justru saya melihat sekarang itu banyak sekali fotografer dan mereka sangat menguasai, sangat familiar dengan strategi marketing digital. Justru saya melihat ada beberapa teman yang menurut saya keren gitu, jadi marketing digitalnya, ini keren nih ya. Itu justru yang kalau dibilang itu kelemahan saya, kurang update itu ya, kurang update di sisi keilmuan itunya. Nah, bagaimana Ayu menyikapi katakanlah digital marketing, terutama di dunia fotografi, melihat perkembangan teman-teman gitu kan banyak sekali. Jadi saya melihatnya banyak sekali fotografer profesional yang lama-lama gitu ya, mereka tenggelam karena justru bukan tenggelam sebetulnya ya, maksudnya karena mereka kurang begitu menguasai itu tadi, tidak adaptif dengan digital marketing. Jadi, gitu. Gini Gimana Kang, selintingan punten ya, di lapangan kadang ada juga yang berbicara begini, misal fotografer yang sudah senior ya, saya tidak katakan tua ya, tetapi jam terbangnya udah panjang, terus tidak katakan tua tapi ngomong tua. Ya, jam terbang kan, gitulah. Jam terbangnya tua. Jam terbangnya. Kadang ngerasa dia, wah, cina konsumen sekarang mah nyarinya fotografer muda, udah gitu tuh ya, fotografer muda. Sebenarnya ternyata di lapangan itu tidak demikian Kang, tidak demikian. Tetapi setelah saya survei lah beberapa sampel ke konsumen, dia tidak keberatan ya difoto oleh siapapun untuk mendokumentasikan acaranya, tetapi mungkin lebih update dari apa ya Kang ya? Lebih update dari apa maksudnya? Banyak sih, jadi misalnya yang sekarang lagi booming itu apa gitu, mungkin dari tema, mungkin kalau di Prawe dia ada misalnya dari tema segala macam kayak gitu. Itu sih bahkan. Dan menurut Ayu fotografer yang muda-muda ini lebih adaptif atau gimana? Kalau menurut saya mungkin namanya misal tahun ke-1 ke-2 ya, awal ngejob itu orang pasti sangat lebih menggebu-gebu ya Kang. Jadi karena dia menggebu-gebu, powernya gede, ditambah sekarang kan alat lah mudah lah untuk didapatkan ya Kang ya. Jadi itu sangat kesempatan emas sih, makanya kalau menurut saya untuk Kuningan itu pasar yang sangat bagus sih Kang. Pasar yang sangat bagus. Tapi saya pikir bukan di Kuningan aja, di mana-mana. Di mana-mana. Oke, tadi Ayu mencatat 1 tahun itu berapa wedding? Saya mungkin hitungannya ingatnya per bulan, kalau per bulan itu mungkin di angka 14 sampai 17 job. Itu. Untuk Ayu sendiri atau? Tapi saya itu gini Kang, tidak semuanya di-handle oleh saya.
Hire lagi sama berpartner sih Kang, berpartner. Jadi berpartner itu asik, jadi jangan habiskan energi kita untuk di sana. Dan hal ini juga saya belajar dari Pak Ude. Ada lagi nih, suatu hari Pak Ude itu ngambil jawaban wedding. Ya, terus gimana? Ya, saya tidak akan sebutkan konsumennya meskipun saya ingat. Jadi ngambilan job wedding, dan yang bikin saya kesal dengernya itu harganya itu berkali-kali lipat dari saya, tapi dia gak kerja apa-apa. Saya banget itu yuk. Iya, itu juga tuh Kang. Jadi Kang, nah itu justru ilmu bisnis yang sebenarnya selalu saya tagih dalam benak saya gitu. Gitu. Walaupun sebetulnya yuk ya, pendapat saya itu juga sempat kontroversi juga. Saya pernah mengadakan satu seminar dulu ya. Iya. Saya sebagai pembicaranya kalau nggak salah kan? Juga hadir. Iya. Kalau nggak salah temanya itu marketing bidang fotografi dulu kalau nggak salah sih. Iya. Cuman setelah selesai seminar itu banyak sekali pendapat bahwa loh kok jadi calo gitu maksud saya. Kok Pak Ude ngajarin kita loh jadi calo gitu kan, itu satu pemahaman yang menurut saya ya nggak salah juga gitu kan, mereka memahaminya seperti itu. Tapi saya pikir lah ini bisnis, Anda motret jungkir balik kumaha pun gitu apa sih goalnya tetap aja duit. Ya saya pikir kalau saya tidur di rumah kemudian jadi dapat duit, kenapa nggak saya tidur gitu maksudnya. Apalagi kalau misalkan yang kerja dia yang kerja, saya yang tidur, duitnya gedean saya. Nah saya pikir calo, jadi sebetulnya istilah calo itu sangat lazim di dunia marketing menurut saya. Itu kan namanya itu, apalagi kalau di dunia saham kan namanya apa gitu ya. Kang, boleh saya tanggapi nggak? Ya gimana? Nah, menanggapi hal itu, misalkan di suatu fotografer, nah kebetulan seorang. Oh iya, dia maklum guys, terus. Jadi gini, kalau seorang fotografer kembali lagi ya ke pribadinya masing-masing. Mungkin gini Kang, ada yang idealismenya itu bahwa setiap job itu harus saya yang motret, misal. Jadi harus fotografernya itu yang motret. Bahkan mungkin ada juga yang punten kerja borongan dari motret, ngedit, negosiasi sama konsumen, sampai closing. Dari misalnya belasan job dihandle oleh sendiri atau 1-2 orang, itu menurut saya sih tidak arahnya tidak ke sana. Arahnya tidak ke sana. Memang pada awalnya waktu awal saya investasi alat seperti itu ritme kerjanya. Tapi kok semakin kesini kok nyiksa diri ya gitu. Jadi kalau misalnya udah tidak nyaman di fase itu, karena gini, yang saya perhatikan itu yang penting hak konsumen itu terpenuhi sesuai dengan akad jual beli kita. Kayak gitu. Bahkan gini Kang, ginilah kalau misalnya analoginya, misal seorang yang memiliki stasiun televisi, memiliki stasiun televisi, Kangguru TV lah contohnya. Kangguru TV misalnya, apakah harus dia yang setiap hari misalnya terjun ke lapangan jadi jurnalis, bikin berita, ngedit? Itu tidaklah, tidak menurut saya. Walaupun pada fase awalnya biasanya seperti itu. Kalau fase awal sama saya juga, tapi ngerasa bubuk Kang, capek. Iya. Nah, Ayu nanya barusan ke saya atau gimana? Lagi berarti Kang lagi menambahkan. Oke. Ini pemirsa ya. Menambahkan. Saya menyikapi tadi pernyataan dari Ayu ya. Saya sering kali bukan menasehatin ya, sharing sama teman-teman. Kan? Sebetulnya mereka punya brand. Rata-rata ya. Teman-teman fotografer itu mereka punya brand. Punya merek dagang lah, apapun namanya. Kayak Ayu apa mereknya? Oka-Oki Fotograf. Promosi. Asik promosi. Oka-Oki. Nah, Ayu itu ketika membangun Oka-Oki fotografi ya. Nah, yang harus Ayu bangun itu ya Oka-Okinya, bukan Ayunya. Itu maksud saya begitu. Kang. Nah, kebanyakan teman-teman saya mereka membangunnya pribadi gitu. Saya juga pribadi kan pada awalnya. Nah, itu yang membuat menurut saya kurang tepat, karena yang namanya pribadi itu pertama, pribadi itu ada sakitnya, ada jenuhnya, ada bad moodnya, ada lelahnya.
Iya. Dan yang lebih penting adalah bahwa itu tren berkembang yuk. Ya, tadi seperti kita bahas sebelumnya, jadi selera konsumen berkembang. Ya, sementara kita sebagai pribadi nggak bisa kita dengan rasa kita sendiri, perspektif kita sendiri, mungkin menurut kita bagus, tapi menurut tren yang berkembang gitu. Betul. Oleh karena itu kalau mau bisnis, menurut saya yang dibangun itu brandnya, Kang. Betul. Bahkan ini Kangguru TV sendiri dulu sebetulnya sebelum Kangguru saya menamakan ini Saung Ude Channel, Saung Ude TV Channel. Oh iya. Kemudian ada teman nelpon ke saya, jangan Saung Ude dong gitu. Iya. Nanti kalau misalkan Saung Ude TV channelnya jelek, Saung Ude sebagai homestay-nya juga jelek gitu kan. Makanya dalam bisnis itu kan ada prinsip gini yuk. Apa namanya? Kan? Simpanlah telur di beberapa keranjang gitu. Jangan menaruh telur di satu keranjang yang sama. Ya. Karena kalau satu hancur semua. Makanya untuk fotografi saya punya bendera jepret. Untuk homestay saya punya benderanya Saung Ude. Misalkan. Kemudian untuk furnitur dan kerajinan apapun saya benderanya Ude Sain. Kemudian untuk sekarang gini-ginian lah channel-channelan saya Kangguru. Jadi menurut saya kalau Kanggurunya jelek, orang masih beranggapan mungkin Saung Ude-nya masih tetap itulah. Jadi semuanya nggak menghindari penggunaan nama pribadi. Kalau nama pribadi kan namanya pribadi, orang bisa like and dislike lah. Tapi kan kalau misalkan urusan bisnis ya kita itu mah brand. Saya pikir orang juga akan profesional. Ketika misalkan saya ada minus di sesi pribadi saya, udah pastilah ada minus. Tapi kan orang tidak akan lantas mudah mengkaitkan dengan bisnis saya gitu. Betul. Beda kalau misalkan udah namanya Ayu Wida Sundari misalkan. Foto brandnya Ayu Wida Sundari Potowok misalkan. Terus punya toko kelontong namanya Ayu Wida Sundari lagi gitu kan. Maksudnya itu sebetulnya orang mungkin akan menganggap Ayu itu hebat, usahanya banyak gitu. Tapi ketika ada apa-apa dengan salah satu bidang usaha Ayu, maka itu akan kena semua. Makanya seseorang mengatakan simpanlah telur dalam beberapa keranjang, itu pepatah lama sih. Saya nggak tahu yang ngomongnya siapa. Bahkan Kang sebenarnya saya juga karena alhamdulillah di wedding itu udah tercover lah. Jadi istilahnya saya bisa main full di belakang layar, yang ke lapangan itu partner. Jadi saya itu nanti pengenlah belajar ke Kang Ude karena saya itu lagi ancang-ancang punya satu brand lagi atau beberapa brand lagi yang orang lain itu gak harus tahu bahwa saya main di belakangnya gitu. Nah, sebetulnya saya jadi mohon maaf Ayu ini terlalu menganggap saya tahu dan bisa. Sebetulnya enggak. Saya tidak begitu tidak begitu paham tentang bagaimana seluk-beluk bisnis lah ya. Cuman dalam episode Kangguru sebelumnya waktu Kangguru podcast sama Mang Uud, saya menyampaikan bahwa belajar bisnis itu nggak harus sama yang berhasil, bisa juga sama yang gagal. Kalau belajar sama yang berhasil, kita akan tahu kiat-kiat, trik-trik kiat-kiat sukses gitu ya. Nah kalau belajar sama yang gagal, gimana Kang? Kita akan tahu penyebab kegagalan dia, sehingga kitanya jadi bisa menghindari. Itu yang menjadi penyebabnya itu gitu. Contoh misalkan ada orang yang gagal karena misalkan dia salah rekrut orang, misalkan dalam rekrutmennya salah, kemudian usahanya jadi gulung tikar lah. Berarti kan catatannya apa coba? Berarti kita punya harus hati-hati dalam merekrut gitu. Jadi sebetulnya kalau belajar mah bisa dari siapa aja menurut saya, dan itu pernah dibahas di episode sebetulnya. Oke, yuk saya pertanyaan selanjutnya Apa itu Kang? Yuk, goalnya apa sih? Tujuannya apa Ayu bergelut di fotografi ini? Apa Ayu memiliki studio atau Ayu jadi katakanlah punya brand yang bekerjanya Ayu maksudnya di belakang meja aja, nggak harus apa gimana goalnya? Goalnya itu sebenarnya saya itu menyeluruh. Tetapi saya juga gak tahu apakah saya pantas mengatakan hal ini. Punten mungkin sebelumnya.
pada awalnya Kang, saya merasa bermain di misal di dunia seni, kan ini dunia seni ya, dunia seni yang mungkin dikomersilkan. Goalnya justru saya ini gini Kang, pengen ya pekerja seni itu dihargai. Itu sih, itu goalnya. Jadi bukan secara pribadi seperti punten. Misal gini, punten kalau saya bahas lagi, misal kita jor-joran ya invest alat sekian puluh juta, lalu karena mungkin kelabakan atau ngejar hanya banyak konsumen, punten, pasang harga yang sangat sadis. Itu sangat murah maksudnya. Sangat murah ya, sangat murah. Saya tidak bermaksud mencampuri usaha siapapun, tidak sama sekali. Justru saya merasa kasihan karena saya berangkatnya yang merangkak dari bawah. Saya paham sih kendala-kendalanya di lapangan atau di belakang ini. Misal di jasa foto wedding kayak gitu juga bukan pekerjaan yang sangat mudah. Taruhlah kalau misalnya kita hanya mau ngejob 1 sampai 5 tahun saja, itu mungkin tidak begitu masalah ya. Tapi kalau misalnya ini akan jadi suatu produktivitas yang akan dilakukan jangka panjang, bahkan mungkin terlanjur menjadi penghasilan utama mungkin kan, mungkin profesi menjadi profesi. Jadi di bisnis ini menurut saya sekali kita main di harga yang sangat rendah itu akan sangat susah bangkit, dan percayalah ketika kita main di harga standar, apalagi mungkin ada yang berani memasang harga tinggi, itu lebih dihargai. Dari mungkinlah dari perilaku konsumen segala macamnya itu insya Allah akan ketemu. Justru kalau goalnya sih Kang, saya itu punten merasa miris ketika pekerja seni diperlakukan, mohon maaf mungkin kurang layak dari segi etika segala macam lah gitu di lapangan gitu. Bukan ingin dihargai, tetapi ini pekerjaan yang sangat tidak mudah sih, dan imbasnya juga kan jadi di wedding itu kita itu nggak sendiri. Saya berpikirnya gini Kang, saya lah anak kemarin sore ya, tapi saya itu sadar saya itu tidak bekerja sendiri. Jadi banyak yang menggantungkan penghasilannya itu di wedding pool, banyak saya tahu. Jadi kalau saya pribadi, bismillah, tidak ingin bermain di harga yang sangat sadis. Saya sangat mencintai fotografi lah kayak gitu. Saya bisa nangkep ya. Jadi ini menurut saya ini masalah klasik sebetulnya. Masalah klasik itu hampir di semua bidang ya. Jadi ada beberapa pelaku misalkan fotografer baru terjun, kemudian dia memberanikan diri terjun misalkan ke komersil katakanlah misalkan di wedding, kemudian dia kasih rate harga murah, itu kan maksudnya kasih rate harga murah dan dianggap itu kurang menghargai profesi ya. Kalau untuk awal sih Kang, sebenarnya saya memaklumi ya, untuk misalnya 1-2 tahun pertama saya memaklumi. Tetapi untuk misalnya berkesinambungan, saya tidak merasa terganggu secara pribadi, tapi hanya menyayangkan. Gitu. Saya mencoba memahami ya. Ini mungkin teman-teman fotografer juga ini sekarang menyimak ya. Ini masalah klasik dan menurut saya ini agak sulit disimpulkan ya. Saya tidak menganggap bahwa si pelaku itu jadi salah atau gimana ya, karena menurut saya satu sisi ya bisnis itu kan transaksional. Dalam artian transaksional ini selama kliennya dan kitanya selama fotografernya why not gitu kan? Kan transaksional. Bisnis kan begitu. Permintaan, penawaran, maka lahirlah harga. Lahirlah harga, betul. Teori harga kan seperti itu. Demand supply lah secara teori ekonomi. Cuman kalau saya melihat dari sisi etika. Etika profesi lah katakanlah. Nah, ini menurut saya jadi satu hal yang kurang etis. Makanya, ini mudah-mudahan didengar oleh banyak orang nih ya. Hampir semua kegiatan ada kode etik. Semua profesi hampir ada kode etik. Jangankan ya kayak dokter atau arsitek, ada kode etik. Ini fotografer nih. Sampai sekarang yang saya tahu itu belum ada kode etik fotografer. Yang saya tahu.
Jadi kontrolnya itu siapa gitu yang bisa ngontrol hal-hal kayak gitu. Itu kita nggak bisa menyalahkan secara personal ya, ngasih harga jangan terlalu murah dong. Suka-suka gua. Alat-alat aku, alat-alat gua lah katanya, yang motret gua, klien-klien gua. Ya kenapa lu repot gitu kan kayak gitu. Memang satu sisi seperti itu, jadi demand supply, tapi satu sisi juga katakanlah apa ya, harus ada komitmen bersama dari pelaku bisnis ini bahwa tidak ada yang akan bisa melindungi profesi fotografer selain ya fotografer sendiri. Nah, itu juga yang melatar belakangi saya dulu. Mohon maaf, saya pernah mendirikan Caprem ya, salah satunya Caprem. Sebetulnya salah satu visinya itu adalah melindungi profesi dengan misalkan standarisasi harga. Walaupun sebetulnya ya harga relatif sebetulnya karena kan begini. Misalkan seorang ngasih harga 500.000 lah ya. Yang nggak bisa dipadankan dengan harga yang 3 juta. Loh, produknya aja beda. Misalkan dari sisi kemasannya beda, etiketnya beda, alat yang digunakan sehingga berhubungan dengan hasilnya pun berbeda. Ya nggak bisa juga dikatakan bahwa lu kenapa sih murah, lu kenapa mahal, kan jadinya gitu. Balik lagi kan. Gitu. Jadi sebetulnya satu sisi transaksi hukum ekonomi berlaku dalam arti teori harga, demand supply menciptakan harga, tapi satu sisi juga kita menjaga etika dalam persaingan bisnis sebetulnya. Iya, betul. Nah, ini saya pikir nanti lambat laun juga ini akan ketemu lah masalahnya, tapi memang kita harus banyak silaturahmi sih, banyak ngobrol sih, karena memang jadi gini daya beli masyarakat juga kan relatif beragam jadi betul. Kalau kita sepakat rate harga misalkan di angka 2 juta sepakat, nanti kan konsumen juga kan daya belinya ada yang 300, ada yang 400, kan tetap mereka juga butuh dokumentasi gitu loh. Memang sih Kang, kalau sebenarnya Kang gini, sebenarnya kalau misalnya si fotografer konsumen itu kan tidak masalah. Tapi saya juga banyak menemukan di lapangan bahwa ya fotografer itu ngeluh dengan jadi harga yang dikeluarkan oleh mereka, tapi ngerasa kurang, ngerasa pengen misalnya naik harga, tapi gimana ya caranya? Saya juga tidak punya ilmu tentang itu Kang, tetapi saya ngutip nih kata-kata dari Kang Dodo Ichikura ya. Dia bilang gini, jadi main di freelance itu, kalau bukan kita yang menghargai diri sendiri, tidak akan ada yang bisa menghargai kita. Saya catat terus tuh itu. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa memposisikan diri, ya sudah. Gitu. Ya kalau misalkan gini ya, kalau misalkan tadi ya menarik tuh. Harga berdasarkan kesepakatan, tapi si fotografer sendiri merasa happy. Maksudnya tadi merasa kurang dihargai. Merasa kurang kadang. Ini yang saya temukan di lapangan. Sebentar, dari sisi perlakuan atau dari sisi harga? Bukan berarti bukan perlakuan konsumen ya Kang, bukan. Harga. Bukan dari etika konsumen atau dari harga. Tapi mereka motret juga. Ya motret bahkan misal dari sebulan berapa puluh job dengan harga itu, jadi memang hasilnya mah besar, tapi kan volume kerja juga. Saya paham. Di gawean, di potret, tapi kulutus lah gitulahnya menurutnya. Kurang lebih. Jadi menggerutu. Jadi saya itu tidak sama sekali ya, mohon maaf, menyepelekan tentang harga, karena saya juga pada awalnya 1-2 tahun pertama itu jadi pasti asal deal dan saya juga, tapi semakin kesini menemukan segmen tersendiri. Oh ternyata percayalah banyak juga konsumen itu yang berani sih. Berani di harga gitu. Ada satu hal yang mungkin Aya juga udah tahu lah. Sebetulnya beberapa konsumen ya, beberapa klien Aya juga mungkin pasti pernah ngalamin lah. Justru dia nggak mau dengan harga murah. Dia nyari banyak Kang fotografer yang pengennya mahal. Dan saya sendiri mohon maaf, saya bukan menyombongkan diri ya. Ada teman-teman yang beberapa orang yang menikah nanya kenapa sih nggak dipotretnya sama jepret. Jawabnya kemacik, anjir jepret mahal, gitu. Jadi salah satunya mungkin kan ya jepret tuh mahal gitu ya. Asik tukang di brand gitu ya. Tapi kan maksudnya dari sisi ketika mereka ada yang dipotret sama jepret misalkan.
Jadi dia ada kebanggaan tersendiri karena sama dengan Ayu pakai baju mahal, Ayu pakai sepatu mahal, jadi ada gengsi tersendiri bagi klien. Betul. Tapi ya saya sendiri gini ya, pemirsa mohon maaf, saya bukan mengatakan bahwa Jepret itu sesuatu yang luar biasa, bukan, karena Jepret bukan komunitas ya. Jepret itu ya brand, merek dagang lah. Ketika Jepret itu manggung lah katakan ya, Jepret mengadakan ada job, ya kan terdiri dari beberapa ada Cikurenya gitu ya, ada fotograinnya, ada banyak sekali fotografer yang terlibat di brand Jepret itu. Misalkan dulu saya nggak majalah model, majalah pakaian, majalah fashion, produk ya kan ya, foto produk ya. Itu kan banyak sekali brand yang terlibat gitu kan. Kan nggak mungkin saya misalnya kan, nih yang motret siapa? Ada Kang Dodo Cikuray, ada Kang Eep, ada Kang Teddy, ada banyak orang sekali. Ya udahlah kita kemasnya di brand Jepret gitu kan. Gitu. Jadi Jepret itu bukan saya gitu, sebetulnya itu merek dagang aja. Nah jadi satu sisi justru yang harus dibangun itu adalah kebanggaan dari si klien kita. Nah kebanggaan itu justru yang akan mengangkat nilai profesi fotografer. Misalkan saya dipotonya sama Ayu loh gitu, oka-oki, jadi ada kebanggaan. Masalah nanti hasilnya seperti apa, itu kembali ke relatif sebetulnya ya. Hasil saya katakan nggak bisa mengatakan bahwa hasil foto Ayu begini, hasil foto si A begini, si C begini dalam artian bagus jeleknya, karena menurut saya kita kan bergerak di dokumentasi ya. Dokumentasi itu sangat tergantung pada momen ya, pada momen. Kalau misalkan dia motretnya di gedung A dengan artistik tertentu, mungkin hasilnya juga bagus. Tapi kan ada juga yang misalkan skillnya keren, bagus, mumpuni, alatnya bagus, tapi misalkan ketemu momen ya kan, ketemu momennya misalkan yang kurang pas mungkin lah, katakanlah lighting tidak, maksudnya bukan lighting ya, misalkan tempat space-nya kecil, kemudian tihang balandongan ngahalangan lah, pokoknya mau loba lah segala macam ya. Gitu kan sangat apa ya, jadi maksudnya hasil itu sangat dipengaruhi oleh momentum juga. Iya, kan? Betul. Nah menurut saya sekarang tugas kita adalah bagaimana membangun kebanggaan dari klien sebetulnya. Kebanggaan dari klien sehingga klien itu merasa bangga dipotret oleh salah satu brand, ya siapapun brandnya gitu ya. Jadi bukan hanya perannya sebagai tukang foto. Jadi mungkin Kang, betul tukang foto. Jadi gini, kadang mungkin ya ngerasa seseorang fotografer itu mungkin banyak yang merasa bahwa kalau saya pasang harganya di rate yang lebih tinggi dari sebelumnya, merasa tidak akan laku. Tetapi ternyata Kang, konsumen itu ya semakin kesini, kalau menurut saya semakin mengerti. Pernah ya suatu hari itu ya menjual jasa foto wedding ya, oke saya sebutkan saja harganya 1,6 juta. Udah gitu albumnya kan sudah saya antarkan ya kan ya ke luar kota, karena beliau tinggal di luar kota, konsumen saya itu. Dia langsung bilang gini, "Teh, saya ngerasa bahwa ini album sangat spesial seperti harganya 3 juta," kata konsumennya. Kayak gitu. Padahal menurut saya banyak juga lah beberapa yang mungkin tidak main di rate harga sekian gitu. Banyak sih Kang ternyata konsumen yang paham banget. Ya, artinya kita kan dihadapan pada konsumen yang bermacam-macam selera, bermacam-macam tingkat daya beli lah. Tingkat daya beli, ya. Jadi tapi itu justru tantangan buat seorang, sebetulnya bukan fotografer aja ya, di bisnis apapun banyak gitu ya, segala segmen lah yang ya, sifatnya pelayanan gitu ya. Bagaimana kita memposisikan diri agar jasa kita diterima sama mereka dan mereka menghargai profesi kita gitulah ya. Beda dengan sama saya sekarang yuk. Ada gimana tuh Kang? Kadang-kadang dulu saya suka apa ya, bukan sedih atau empati lah mungkin. Empati. Kalau sedih mah gimana ya Kang? Teman-teman kalau berangkat ngejob itu keren gitu ya. Oh keren lah pokoknya, fotografer banget gitulah ya. Tapi sampai tempat dipanggilnya teh mang foto mang gitu. Saya tidak masalah dengan istilah mang itu ya, cuman di sini ada berarti predikat fotografer masih di tukang. Ya tanda kutip ya. Betul. Masih di tukang foto. Kenapa sih nggak dipanggilnya Pak atau misalkan Tuan lah atau Nyonya atau apalah seperti profesi yang lain? Kenapa dipanggilnya Mang gitu kan?
sepele sebetulnya, masalahnya hanya panggilan aja, tapi kedenger sama saya tuh nggak enak gitu lah, nggak enak menurut saya. Beda dengan saya sekarang yuk. Kalau saya itu sekarang kan ngelola homestay ya, penginapan. Kalau orang nginap ke sini, ini yang punya siapa? Saya bilang ini yang punya orang lain di Jakarta. Oh gitu. Kalau siapa? Saya yang jaga. Namanya siapa? Kang Uud. Mang Uud. Ya. Nah, kalau begitu saya dapat tip yuk. Saya dapat tip ketika tamu saya mau check out, ini buat Mang Uud, saya dikasih uang gitu. Oh iya. Pada ini sisi lain ya. Kalau saya sebagai yang punya, pertama tamu segan ya, mau ngomongin apa juga segan, mau ngasih kritik saran juga mereka segan. Dan nggak mungkin mereka ngasih tip ke saya, masa ngasih tip ke owner. Nah, kalau saya ngomongnya jadi penjaga villa aja, jadi saya dapat tip pemirsa. Kadang-kadang tipnya itu lebih gede ya. Cuman resikonya gitu, saya harus ngomong sisi lain lah ya. Sisi ini lain, saya. Ya. Jadi pemirsa nih yang denger podcast saya, hargai profesi fotografer ya, sama dengan. Karena percayalah ya, seiring berjalan waktu kita itu ada fasenya lelah, bukan hanya jenuh tapi lelah. Jadi seiring berjalan usia juga nanti mungkin kita kan tidak mungkin terus prima lah Kang. Prima. Jadi menurut saya aset di atas alat itu ya tubuh kita, kesehatan kita gitu. Pemirsa, saya pikir ini obrolan melebar, semakin seru sebetulnya ya. Ini mohon maaf ke rekan-rekan, terutama rekan-rekan fotografer ya. Saya ingin manggil teman-teman semua ke podcast saya, tapi sepertinya tidak mungkin. Maka saya mendatangkan Ayu ya. Karena minoritas ya. Ayu itu hanya sendiri fotografer. Dan ternyata di balik profesi Ayu fotografer banyak liku-liku lah ya. Dan sebetulnya saya pengen nanya tadi kan gini yuk. Gimana Kang? Ini waktunya masih ada nggak ya? Udah berapa lama sih? Udah agak nggak apa-apa lah. Yuk. Gimana Kang? Kalau berangkat motret kan, yang saya tahu gitu ya. Fotografer itu ribet ya. Bawa apa, kadang-kadang tasnya gede gitu ya. Zaman dulu mah gitu ya, bawa tripod, bawa lampu, bawa apalah macam-macam. Ini Ayu gimana? Saya pikir, sedangkan Ayu itu kan perempuan, dan pemirsa harus tahu Ayu tuh nggak bisa naik motor. Gimana itu yuk? Solusi itu ya? Solusi itu gini, pada tahun pertama dan kedua Kang, jadi jujur aja rempong. Jadi rempongnya gini, ya udah yang seperti yang Kang udah sebutkan, misalnya bawa kan 2 kamera. Misal dulu sebelum nge-hire orang ya Kang, bawa 2 kamera kan, kita harus ada cadangan ya. 2 kamera, belum lighting segala macam. Itu udah di atas 10 kilo ya, di atas 10 kilo. Saya itu kemana-mana itu nge-grab Kang. Mau jaraknya jauh, mau sampai ke Cirebon, mau ke Tasik juga nge-grab terus, kayak gitu ya. Tapi nge-grabnya dulu karena mungkin apa ya, keuangan masih sangat-sangat minim, itu di motor loh Kang. Di motor. Jadi kalau misalnya musim hujan itu rempong, bawa plastik segala macam, itu pada awalnya demikian. Kebayang ya pemirsa ya, perempuan. Nah kayak gitu, tapi dulu powernya mungkin beda juga Kang. Dulu lagi menggebu-menggebunya, sekali lagi Kang, pasti kalau misalnya awal terjun itu pasti menggebu banget. Jadi capek segala macam itu gak akan terasa, tapi semakin kesini, apalagi udah denger juga. Ya saya salah satu yang terinspirasi adalah Kang Ude kan bermain di belakang layar ya. Jadi saya ngerasa dicundangi nih. Dicundangi. Kalau misalnya ada win-win solution Kang. Kenapa harus ribet gitu? Nah, benar. Nah, pada akhirnya jadi gini Kang. Oke, saya ingin Oka-Oki tetap berjalan tanpa sedikit pun mengurangi kualitas, bahkan ingin selalu ditingkatkan kayak gitu. Dan ketemu polanya nge-hire orang sih Kang gitu. Saya pertanyaan terakhir nih ke pemirsa, mudah-mudahan ini memotivasi ya. Gini yuk, pertanyaan saya, Ayu kan kuliah ya. Katakanlah sarjana kan yuk. Sarjana dulu ngambil apa? Komunikasi penyiaran Islam. Sarjana komunikasi penyiaran Islam. Bisa bikin podcast ya yuk ya. Sarjana komunikasi lah katanya. S apa? Esos tapi kan. Esos ya. Tapi Ayu ini nggak mau kerja di orang lain, katakanlah nggak mau kerja di perusahaan lain, entah dengan alasan apapun. Cuman pertanyaan saya adalah bagaimana Ayu menghadapi
keluarga, karena saya yakin. Wow. Saya yakin keluarga Ayu seperti orang tua yang lain ya. Iya. Yeah. Pengen kerjanya itu anak, kebanyakan di Indonesia nih ya, kerja kantoran apalagi perempuan itu pasti ada masalah. Gimana Ayu menjelaskan, memberikan pengertian kepada mereka? Oke. Jadi gini Kang, dari background keluarga juga kebetulan almarhum kakek sama mama itu kan guru ya Kang ya. Jadi tetapi mereka itu belum pernah sih kalau misalnya menyebutkan secara langsung harus jadi PNS itu belum pernah saya dengar. Iya. Kayak gitu. Tetapi pada awalnya di fotografi juga kalau ditentang sih enggak, cuman mungkin orang tua itu merasa miris, wah udah sama anak cewek. Itu kan kalau misalnya bawa stand tuh, bawa stand lampu. Kadang ibu saya suka bercanda kayak gini. Eta gawe mama wasuluh rek dibawa ke mana? Itu ya. Ada sih Kang. Saya juga sangat memahami kultur di Indonesia ya. Iya. Jadi kan pasti orang tua itu sebenarnya baik sih, ingin anaknya bahagia. Tetapi saya katakan mama saya itu bahagianya itu di fotografi. Gitu. Dan fotografi itu membuat saya lebih sehat loh Kang gitu. Oke. Kayak gitu ya. Pemirsa, jadi kesimpulannya profesi itu akan mudah diadaptasi, mudah dinikmati kalau memang sesuai dengan passion kita, kesukaan kita. Dan Ayu ini salah satu contoh yang mencoba membuktikan itu, dan sampai hari ini Ayu merasa baik-baik aja ya dan bahagia. Baik-baik dan semakin bahagia tuh Kang. Oke, terima kasih. Demikian pemirsa bincang-bincang saya kali ini dengan Ayu Widasundari dengan Oka-Oki fotografinya. Mudah-mudahan ini sedikit memberikan inspirasi lah pada pemirsa ya. Kepada rekan-rekan fotografer mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata saya atau misalkan statement saya yang kurang sependapat ya, anggap ada, misalkan kalau memang itu bermanfaat silahkan diambil yang baiknya aja, ambil hikmahnya aja Kang. Memang saya keliru, saya salah, mohon dimaafkan. Terima kasih, saya dan Ayu Widasundari mengucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.